Halo adik-adik, hari ini kita belajar tentang oksigenasi. Mungkin kalian sudah biasa ya mendengar kata oksigen. Sekarang kita akan belajar oksigenasi. Sebelumnya juga kita harus tahu nih, apa sih oksigen itu? Iya, oksigen atau O2 adalah salah satu komponen gas dan unsur vital dalam proses metabolisme untuk mempertahankan kelangsungan hidup seluruh sel-sel pada tubuh kalian. Selanjutnya, oksigenasi adalah pemenuhan kebutuhan klien atau pasien dengan cara memberi aliran gas berupa oksigen sehingga kebutuhan akan oksigen meningkat pada tubuh klien atau pasien kalian. Klien atau pasien pada dasarnya mampu menoleransi kekurangan oksigen antara 3 sampai dengan 5 menit. Nah, jika seseorang mengalami kekurangan oksigen lebih dari 5 menit, maka otaknya akan rusak secara permanen. Apa sih tujuan dari pemberian oksigen? Nah, tujuannya adalah menurunkan kerja paru-paru, menurunkan kerja jantung, dan mempertahankan oksigen yang adekuat atau memadai pada tubuh kalian. Syarat-syarat pemberian oksigen antara lain yaitu sebagai tahanan jalan nafas yang rendah, tidak terjadinya penumpukan CO2 atau karbon dioksida, efisien, nyaman untuk klien atau pasien, dan sebagai pengontrol oksigen. Terapi pemberian oksigen diberikan pada klien dengan keadaan hipoksemia atau kurangnya pasokan oksigen di sel dan jaringan tubuh. Hipoksemia adalah kurangnya pasokan oksigen di sel tubuh, sedangkan hipoksia adalah kurangnya pasokan oksigen pada jaringan tubuh. Selanjutnya ada henti nafas dan henti jantung, keracunan karbon dioksida, dan klien dengan gangguan kesadaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigen antara lain ada faktor lingkungan dan faktor perilaku. Pada faktor lingkungan, yaitu suhu lingkungan, yang kedua tempat kerja, dan ketinggian tempat dari permukaan laut, misalnya di daerah dingin. Selanjutnya, faktor perilaku itu ada exercise atau latihan fisik yang menyebabkan peningkatan oksigen, dan merokok atau nikotin yang menyebabkan vasokonstriksi atau kontraksi pembuluh darah perifer dan koroner. Ada juga faktor perkembangan dan faktor fisiologis. Pada faktor perkembangan itu, misalnya pada dewasa tua, disebabkan oleh adanya proses penuaan yang mengakibatkan arteriosklerosis, atau disebut juga penumpukan lemak kolesterol di dinding arteri, dan ekspansi paru menurun. Selanjutnya, pada anak usia sekolah dan remaja, risiko infeksi saluran pernafasan pada orang yang merokok. Selanjutnya ada faktor fisiologis, yaitu kondisi yang mempengaruhi pergerakan dinding dada, seperti pada kehamilan, obesitas, dan penyakit kronis seperti TB paru. Ada juga hipovolemia, atau disebut juga dengan penurunan volume darah, karena kehilangan darah maupun cairan tubuh, sehingga tekanan darah kalian menurun dan transport O2 terganggu, atau transport oksigen terganggu. Nah, kita belajar juga mengenai nama-nama masker oksigen yang kita gunakan pada tindakan oksigenasi. Apa aja sih kira-kira? Oke, macam-macam alat oksigenasi. Di sini ada yang disebut dengan masker oksigen. Selanjutnya ada nasal kanula atau bisa disebut juga binasal kanula. Ada nebulizer mask, rebreathing mask, dan non-rebreathing mask. Masker oksigen adalah seperti ini ya. Jadi kalian mungkin sering melihat masker oksigen di rumah sakit pada pasien yang memerlukan oksigenasi. Jadi masker oksigen ini adalah alat oksigenasi yang mengalirkan oksigen sekitar 5 sampai dengan 8 liter per menit dengan konsentrasi 40 sampai dengan 60%. Jadi fungsi masker oksigen di sini yaitu mencapai tekanan oksigen pada inspirasi lebih tinggi yaitu 90%. Kalian udah tahu inspirasi dan ekspirasi. Ketika kalian inspirasi itu adalah ketika kalian menarik nafas. Ekspirasi adalah ketika kalian menghembuskan nafas. Jadi kalian udah belajar itu sebelumnya ya. Nah, kelebihan dan kekurangan dari masker oksigen ini apa sih?
kelebihannya adalah konsentrasi oksigen di sini lebih tinggi dari nasal kanul. Yang kedua, sistem humidifikasinya dapat ditingkatkan atau pemberian oksigennya dapat ditingkatkan. Kekurangannya pun di sini pasiennya bisa tidak nyaman. Selanjutnya membuat rasa panas sehingga dapat mengiritasi mulut dan pipi. Dapat menyebabkan aktivitas makanan dan berbicara terganggu. Dan dapat mengakibatkan penumpukannya karbon dioksida apabila alirannya rendah. Jadi alirannya disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Nah, ini ada nasal kanula atau binasal kanul. Kalian tentunya udah sering juga ya ngelihat di rumah sakit. Nasal kanul atau binasal kanula ini merupakan alat bantu nafas yang mampu memberikan oksigen dengan aliran 1 sampai dengan 6 liter per menit dengan konsentrasi oksigen 24 sampai dengan 44%. Jadi fungsi nasal kanul ini adalah untuk menyalurkan oksigen dalam bentuk selang yang bening dan lentur. Dan nasal kanul pun diindikasi untuk kebutuhan oksigen rendah hingga sedang. Jadi untuk pasien yang butuh oksigen rendah hingga sedang. Kelebihannya pun yaitu pemasangannya yang mudah, klien bebas untuk makan dan minum, dan harganya pun lebih terjangkau. Kekurangannya yaitu mudah terlepas, tidak mampu memberikan konsentrasi oksigen lebih dari 44%, suplai oksigen berkurang jika klien bernapas lewat mulut dan mengiritasi selaput lendir, dan dapat mengiritasi selaput lendir karena dipasang di hidung. Nah, ini ada nebulizer mask. Jadi fungsinya itu untuk mengatasi masalah dengan saluran pernapasan seperti batuk, pilek atau asma, dan mengeluarkan lendir atau dahak. Pengobatannya melalui nebulizer ini lebih efektif daripada obat-obat yang diminum karena langsung dihirup masuk ke paru-paru sehingga dosis yang digunakan lebih kecil dan otomatis lebih aman. Iya, biasanya obat yang digunakan pada nebulizer itu adalah Ventolin ya. Kelebihannya yaitu obat bisa langsung tersalur ke paru-paru, minim resiko efek samping, cara pakainya yang mudah, dan mencegah serangan asma. Untuk kekurangannya, biasanya penggunaan nebulizer ini tidak boleh terlalu sering digunakan, karena nebulizer dapat mengiritasi pada saluran pernapasan jika terlalu sering digunakan. Jadi, gunakan seperlunya saja, sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada rebreathing mask. Nah, ini adalah alat bantu nafas yang mampu memberikan oksigen dengan konsentrasi oksigen mencapai 99% dengan aliran 8 sampai dengan 12 liter per menit. Jadi, rebreathing mask ini dilengkapi dengan kantong udara yang mengembang baik saat inspirasi maupun ekspirasi seperti yang tadi Ibu jelaskan. Indikasinya pun untuk pasien dengan kadar karbon dioksida yang rendah. Kelebihannya yaitu konsentrasinya yang diperoleh dapat mencapai 100% dan tidak mengeringkan selaput lendir. Selanjutnya kekurangannya, kantong oksigennya dapat terlipat sehingga aliran oksigennya tentu tidak baik jadinya. Dan sebagai udara inspirasi tercampur dengan udara ekspirasi sehingga CO2-nya lebih tinggi. Itu kekurangannya yang kemungkinan dapat terjadi ketika kalian menggunakan alat ini. Selanjutnya ada non-rebreathing mask. Apa sih bedanya? Jadi masker ini memang sekilas hampir mirip dengan rebreathing mask karena sama-sama memiliki kantong udara. Namun ada perbedaannya nih. Perbedaannya terdapat dan terletak pada katup yang berjumlah 2, sehingga udara inspirasi dan ekspirasinya tidak bercampur. Udara inspirasi tidak tercampur dengan udara ekspirasi karena mempunyai 2 katup. Satu katupnya terbuka pada saat inspirasi dan satu katupnya berfungsi mencegah udara kamar yang masuk pada saat inspirasi dan akan membuka lagi pada saat ekspirasi. Alat ini dapat mengalirkan udara 80% sampai dengan 100% dengan laju aliran 10 sampai dengan 12 liter per menit dan diindikasikan untuk klien dengan kadar karbon dioksida yang tinggi. Nah, adapun masalah-masalah keperawatan yang berkaitan dengan kebutuhan oksigen, yaitu tidak efektifnya jalan nafas. Jadi, tidak efektifnya jalan nafas ini terjadi karena adanya kondisi jalan nafas yang tidak bersih.
Contohnya terjadi sumbatan, penumpukan sekret atau lendir. Dan gangguan pertukaran gas. Gangguan pertukaran gas ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara oksigen yang dihirup dengan karbon dioksida yang dikeluarkan pada pertukaran gas. Penyebabnya itu bisa disebabkan karena pasien ada anemia atau proses penyakit lainnya atau komplikasi juga bisa. Ada perubahan pola tidur. Jadi pasien atau klien yang kesulitan bernafas atau sesak napas dapat mengalami gangguan tidur. Perubahan pola tidurnya itu terjadi karena kecemasan dengan sakit yang dialaminya. Selanjutnya ada risiko terjadinya iskemik otak. Gangguan tubuh akibat kekurangan oksigen biasanya dapat menimbulkan suplai darah ke otak berkurang sehingga terjadinya gangguan jaringan otak atau bisa disebut juga iskemik otak. Oke. Ibu akan menjelaskan juga oksigenasi pasien juga perlu dikaji ya. Misalnya pasiennya mengalami anoksia. Anoksia itu suatu keadaan tidak adanya jumlah oksigen dalam jaringan. Tadi juga Ibu sudah jelaskan mengenai hipoksemia, yaitu rendahnya tingkat oksigen dalam darah. Selanjutnya tadi Ibu jelaskan hipoksia, yaitu berkurangnya persediaan oksigen dalam jaringan akibat kelainan internal atau eksternal. Ada juga disebut dengan sianosis, yaitu warna kebiru-biruan pada mukosa membran kuku dan kulit akibat deoksigenasi yang berlebihan dari hemoglobin. Oke, sekian video dari Ibu. Mungkin kalian bisa mempelajari lagi atau ada yang bisa ditanyakan, bisa langsung aja chat personal Ibu ya, apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau materi hari ini kurang jelas. Terima kasih.